Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Amin. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyambut dan mendengarkan renungan firman Tuhan Allah. Amin. Firman Tuhan Allah pada hari ini berbicara tentang terang harus terpisah dari namanya kegelapan. Tapi sebelum itu kita baca firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Amin. Jadi firman Tuhan tadi sudah kayak jelaskan, judul renungan kita hari ini berbicara tentang terang harus terpisah dalam kegelapan. Amin. Nah, kalau kita baca di dalam 2 Korintus tadi, ini adalah merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, atau ini adalah merupakan hasil pelayanan Rasul Paulus yang ada pada saat itu untuk jemaat yang ada di Korintus, sehingga mereka yang sudah percaya, mereka yang sudah menerima janji firman Tuhan, menerima yang namanya keselamatan, mereka tidak yang namanya berkompromi atau bekerja sama yang namanya dengan kegelapan, atau hal-hal yang membuat ajaran sesat, atau membuat hal-hal yang membuat mereka tidak lagi kembali sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam pembacaan firman Tuhan ini sudah jelas mengatakan bahwa kita terang tidak dapat bersatu dengan kegelapan. Amin. Kenapa terang tidak dapat bersatu dengan kegelapan? Ingat adik-adik, kita adalah terangnya Kristus. Ketika kita sudah percaya kepada Yesus, kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita menerima keselamatan, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, maka kita dapat menjadi terang. Maka kita adalah terangnya Kristus. Amin. Untuk duniawi ini, yang berarti sudah menjelaskan bahwa terang berarti bahwa kehidupan kita tidak dapat bersatu yang namanya dengan kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan hal-hal duniawi yang sangat bobrok, yang sangat membuat iman kita jatuh. Tetapi terangnya kita itu dapat bercahaya. Berarti kita tidak boleh kompromi yang namanya dengan kejahatan, keburukan, atau hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak boleh yang namanya kompromi. Ingat adik-adik, ketika ada satu ruangan, ruangan itu gelap. Satu ruangan itu gelap, tidak ada cahaya. Tetapi ketika adik-adik membawa sebuah cahaya, satu senter saja, maka cahaya itu dapat memberi terang buat dalam suatu ruangan itu. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita adik-adik. Ketika kita berada di dalam duniawi ini, ketika kita berada dimanapun, berada di sekolah, berada di masyarakat, bahkan yang adik-adik yang sedang praktek, mungkin anak SMK yang kelas 11 mungkin, mereka dimanapun di tempat pekerjaan, tempat mereka praktek, ataupun yang dimanapun kita pada saat ini berada, kita harus tahu ketika kita berada di dalam tempat kita, kita harus memberikan terang kita kepada orang lain, sehingga melalui terang kita orang lain dapat diberkati. Amin. Kenapa sih kita harus yang namanya memberikan terang kita bagi orang lain? Yang pertama, karena kita sudah menjadi terang, karena kita dibenarkan oleh Kristus. Sebab hidup kita bukanlah hidup kita lagi, tetapi Kristus yang ada dalam kita. Amin. Jadi kenapa terang kita harus kita berikan kepada orang lain? Karena hidup kita sudah diberikan Tuhan menjadi terang. Karena hidup kita sudah dibenarkan, sehingga kita dapat berkata, hidup saya bukan hidupku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Yang berarti karena Kristus hidup di dalam kita, karena Kristus hidup di dalam adik-adik SMP dan SMK Kristen ini, sehingga adik-adik harus dapat menjadi terang bagi kehidupan semua orang yang ada di sekitar dan sekeliling adik-adik pada saat ini. Yang kedua, karena supaya kita bisa memberi pengaruh kepada orang lain, kita dapat memberi pengaruh yang baik, bukan pengaruh yang buruk, memberi pengaruh yang positif, tetapi dapat memberi pengaruh yang luar biasa. Amin. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 5 ayat ke-14, di situ kan tentang terang, yang dikatakan bahwa terang itu tidak akan dapat tersembunyi, tidak akan dapat yang namanya tersembunyikan atau tidak kelihatan, tapi yang namanya terang pasti akan kelihatan. Jadi ketika yang namanya kita sudah menjadi terang, kita dapat memberi pengaruh kepada orang lain, karena terang kita tidak dapat tersembunyi, karena kita sudah menjadi terang. Tapi terang kita
dapat memberi pengaruh yang sangat baik bagi kehidupan orang lain, bahkan buat kehidupan kita sendiri. Dan yang terakhir, kenapa terang kita harus menjadi terang bagi orang lain dan kehidupan kita? Karena membuat diri hidup kita menjadi lebih maju dengan tidak sembarangan, atau membuat hidup kita bukan menjadi hidup yang sembarangan. Amin. Sehingga ketika terang yang ada dalam kehidupan kita bukan menjadi orang-orang yang sembarangan. Kita mengerti bahwa saya ini adalah terang Kristus, bahwa saya adalah terang. Kita mengerti siapa identitas kita mengerti siapa kepribadian kita. Tetapi ketika terang kita ada, kita dapat mengerti, oh berarti saya harus membagikan terang, saya harus menjadi berkat. Sehingga adik-adik tidak sembarangan menggunakan yang namanya kehidupan adik-adik, tetapi kehidupan adik-adik didasari yang namanya kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi demikian renungan kita pada hari ini. Ingat adik-adik, kita adalah terang Kristus yang dapat menjadi berkat bagi kehidupan orang lain, yang tidak dapat tersembunyi, yang dapat mengontrol kehidupan diri kita sendiri. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.